sebuah drama monolog berjudul Pemberontak karya Agus Nur. Kartini! 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 Ayo pulang, Nak! Kartini! Kamu jangan marah! Cepat pulang! Ayo pulang, Nak! Nanti kamu diculik kalau wewe. Pulang, Nak! Ayo pulang! Kartini! 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 Kartini hilang. Kartini diculik Gundurwo. Kartini diculik kolong wewe. Kartini! Pulang, Nak! Kartini! Pulang, Nak! Saya nggak mau pulang. Saya sudah memutuskan pergi dari rumah. Minggat nggak tahu mau kemana. Yang penting saya bisa bebas. Saya tak mau terus-menerus disalahkan. Mereka pikir saya ini masih anak kecil. Biarkan saja mereka mengira saya diculik genderuwo. Saya nggak takut hantu. Jangankan genderuwo atau kolong wewe, sama pocong saya nggak takut. Menurut saya, pocong itu hantu yang lucu. Jalannya juga kuntilanak, yang kayak di sinetron televisi itu. Ketawanya malah bikin geli. Aduh, saya nggak takut. Kok kayak ada kuntilanak beneran ya? Serasa ikut uji nyali. Saya tahu ini tidak akan mudah. Pergi dari rumah berarti kehilangan semua yang saya dapatkan. Tapi menurut saya ini terlalu lembek dan manja. Saya ingin tantangan. Karena itulah saya memberontak. Bukan hanya dari rumah, tapi juga di sekolah. Banyak yang bilang saya ini susah diatur karena saya suka memberontak. Saya memang tidak ingin menjadi murid yang manggut-manggut ketika guru menjelaskan. Itu bukan saya. Itu bukan saya. Pendidikan itu harus membebaskan pikiran. Jangan menerima mentah-mentah. Seringkali pelajaran di sekolah berbeda dengan kenyataannya. Kita diajarkan untuk memiliki moral yang baik. Tapi kenyataannya, lihat para politisi yang suka korupsi itu. Apa itu bermoral? Kita dididik untuk menaati aturan dan hukum. Tapi lihat para pejabat kita. Aturan dipermainkan, hukum jadi alat kekuasaan. Saya bosan dengan semua
semua ini. Saya tak bisa diam. Saya harus melawan. Saya siap menerima resiko paling pahit. Bahkan bila saya dikeluarkan dari sekolah. Belajar bukan hanya di sekolah saja. Justru kehidupan inilah sekolah sesungguhnya. Banyak tokoh-tokoh besar yang gagal sekolah. Yang penting kita harus membaca, baca, baca, dan baca. Hei, kenapa kalian tersenyum? Kalian tidak percaya kalau saya suka membaca? Saya suka membaca tahu. Karena pemberontak harus punya otak. Makanya saya membaca buku apa saja. Buku sejarah, buku filsafat, kadang buku novel atau puisi, cerita silat atau cerita detektif juga saya suka. Tapi kalau cerita porno di internet saya tidak suka. No way. Ya, hanya baca sesekali. Membaca membuat saya terbebas dari kerangkeng. Membaca membuat saya berani menentang dunia. Saya bisa melawan semua kebobrokan. Saya tidak bisa diam saja melihat semuanya sewenang-wenang. Kita harus melawan. Kita harus melawan. Lihat pemuda zaman dahulu berani melawan penjajah. Ingat, pemuda zaman dahulu memiliki sumpah pemuda. Masa kita hanya berani sumpah pocong? Enggak banget. Sebagai anak muda, kita harus jadi agen pembangunan. Jangan malah sibuk mikirin mantan. Saya selalu kagum dengan para tokoh besar dunia. Soekarno, Che Guevara, Napoleon, Steve Jobs. Saya ingin mengguncang dunia seperti mereka. Saya jadi ingat pidato Bung Karno yang sangat berapi-api. Ingat, Bung Karno pernah berkata, "Beri saya 10 pemuda, maka saya guncang dunia." Kenapa harus 10 pemuda? Karena kalau 11 pemuda, nanti jadi kesebelasan sepak bola. Kalah melulu kayak PSSI. Sebagai pemuda, kita harus bangkit. Jangan patah semangat. Apalagi patah hati. Ingatlah, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Korupsi kita berantas, koruptor kita gantung. Sekali lagi, rawe-rawe rantas, malang-malang, Mokerjo, Situbondo, Surabaya. Lah kok jadi kernetus ya? Pidato saya terlalu bersemangat. Saya jadi lapar. Kadang dalam situasi seperti ini kita baru bisa bersyukur. Penderitaan akan membuat kita menjadi kuat. Kamu mau, Pus? Ini buat kamu. Mungkin memang mestinya ini untuk kamu. Aku gak mau makan yang bukan hak saya. Kebaikan harus dimulai dari diri sendiri. Gak boleh egois. Gak boleh mementingkan kepentingan sendiri. Ayo Pus, dimakan.
serakah. Apa bedanya saya dengan para politisi yang saya suka kritik itu? Kadang saya heran, kenapa anak muda seperti saya selalu disalahkan. Dibilang suka bikin masalah, suka ribut. Loh, lihat para politisi yang suka ribut itu. Di setiap sidang-sidang DPR MPR selalu gaduh, selalu berbeda pendapat. Tapi sepertinya yang namanya anggota dewan berbeda pendapat itu wajar, asalkan jangan beda pendapatan. Jangan terlalu menyudutkan saya, jangan mencap saya sebagai pemberontak, pembuat onar. Saya hanya bosan dengan semua ini yang serba munafik. Saya ingin jujur. Orang jujur di negeri ini sangat langka. Apa susahnya sih jadi orang jujur? Sangat sulit mencari orang jujur. Lebih gampang mencari jujur kacang hijau. Itu mah bubur. Aduh lah, jadi lapar. Sepertinya sudah larut malam. Pemberontak juga harus istirahat kan? Tidur di mana ya? Duh, banyak nyamuk. Bau pesing. Beda banget sama kamar aku yang ber-AC. Duh, kebelet kencing lagi. Kenapa? Kenapa sih jadi takut seperti ini? Baru memejamkan mata, sudah dihantui mimpi buruk. Ini benar-benar di luar bayangan saya. Mungkin saya terlalu terbawa emosi. Mungkin saya belum benar-benar siap. Tak gampang menjadi pemberontak. Ketakutan terbesar bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri. Tak cukup hanya berani. Mungkin saya harus pulang.